Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi COVID yang sedang melanda dunia, termasuk di Indonesia. Dan saat ini kita sudah memasuki tahap PSBB yang kesekian kalinya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menyampaikan satu materi lagi terkait dengan mata kuliah kita, yaitu Sosiologi Pemerintahan. Di pertemuan kemarin kita sedang membahas tentang birokrasi secara konsep. Ya, pada saat kemarin saya sudah menjelaskan tentang birokrasi dilihat dari konsepnya Reher von Stein dan Max Weber. Sedikit saya ulas juga tentang birokrasi dari Hegel dan Marx, ya seperti itu. Lalu pertemuan berikutnya kita juga sudah membahas masih tentang birokrasi. Yang pertama kita bahas secara konsep, yang kedua kita bicara tentang challenge yang dihadapi oleh birokrasi kekinian, terutama di Indonesia, ya, terkait dengan patologi birokrasi. Di dalam patologi birokrasi kita sudah membahas berbagai macam penyakit-penyakit yang kerap kali hinggap di dalam tubuh birokrasi kita. Di antaranya adalah yang pertama, adanya obesitas atau birokrasi yang terlalu gemuk, terlalu besar, bebannya juga terlalu banyak, sehingga ini mempengaruhi kinerja dari birokrasi itu sendiri. Yang kedua, dari sisi patologi kita bicara tentang bagaimana masih merebaknya praktek-praktek korupsi yang terjadi di dalam tubuh birokrasi kita. Dari mulai lembaga di kementerian, lalu di lembaga-lembaga pemerintah di level provinsi maupun kota dan kabupaten. Dan kali ini materi kita yang ketiga, kita akan bahas tentang semacam sedikit solusi apa yang bisa kita tawarkan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada dalam tubuh birokrasi ini, ya. Jadi ini lebih banyak bicara tentang solusi apa yang bisa kita tawarkan terkait dengan patologi birokrasi yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Oke, di materi yang ketiga ini saya akan coba tawarkan bagaimana kita bisa membangun birokrasi yang humanis, ya, seperti itu. Saya pikir nampaknya ini menjadi tantangan bagi seluruh level pemerintahan di Indonesia, bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah birokrasi yang humanis. Nanti akan saya jelaskan tentang apa itu konsep humanis dari birokrasi di kita. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan bahas tentang konsep birokrasi yang disampaikan juga oleh Peter Enblow di dalam bukunya Bureaucracy in Modern Society, yang menyatakan bahwa birokrasi itu adalah seperangkat organisasi yang bekerja secara sistematis, lalu dia mencoba untuk mengakumulasikan berbagai macam tantangan-tantangan yang dia dapatkan di masyarakat. Kemudian organisasi ini atau birokrasi ini mencoba menjawab persoalan-persoalan yang ada atau muncul di tengah masyarakat secara efektif dan efisien. Jadi kata kuncinya adalah dari Peter Enblow ini bahwa organisasi birokrasi itu adalah organisasi, yang pertama adalah organisasi besar, ya. Lalu yang kedua, organisasi yang mempunyai authority atau mempunyai kewenangan untuk mengidentifikasi berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, birokrasi ini juga merupakan organisasi yang dituntut untuk mampu menjawab berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Untuk itulah, kata Enblow, birokrasi ini kemudian hadir atau wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi kalau birokrasi ini ada di tengah masyarakat tapi dia tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat, maka sesungguhnya
birokrasi itu tidak hadir, tidak di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, kemarin kita juga sudah bahas tentang konsep birokrasi dari Richard von Stein dan Karl Marx. Richard von Stein, Karl Marx dan Weber ya, seperti itu. Kita tahu bahwa birokrasi yang disampaikan oleh von Stein dan Weber seringkali orang menyebutnya dengan ideal type ya. Jadi organisasi memiliki tipe ideal ya, seperti itu. Dan saya sudah singgung kemarin bahwa sebenarnya organisasi ini juga bisa diwujudkan dalam berbagai macam kerjanya, seperti itu. Jadi ideal type ini bukan berarti tidak bisa diwujudkan, tapi sangat bisa diwujudkan ya. Nah, satu sisi rekan pemikirannya Marx dan Hegel justru melihat dari sisi yang lain bahwa birokrasi itu adalah sekumpulan organisasi di mana di dalamnya diduduki oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan khusus. Ini pendapat pesimis dari Marx tentang eksistensi dari sebuah birokrasi. Tentunya birokrasi ini akan bisa terjadi seperti apa yang dipersepsikan oleh Marx jika tidak ada controlling dan jika tidak ada monitoring terhadap kinerja birokrasi itu sendiri. Jadi kalau kontrolnya lemah, kalau monitoringnya juga lemah ya, maka birokrasi menurut pandangan Marx ini akan menjadi birokrasi yang hanya mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok partikular atau kelompok-kelompok kapitalis dalam mengembangkan usahanya. Jadi ada semacam kolusi antara penguasa dalam hal ini birokrasi di satu sisi dengan kelompok partikular ya, atau kelompok swasta di sisi yang lain ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka rakyat di level bawahnya akan hanya mendapatkan sisa-sisa dari proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri ya. Jadi kata kuncinya konsep Marx ini bisa ditepis jika kontrol dan monitoring terhadap kinerja birokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, bicara tentang kontrol dan monitoring terhadap birokrasi, ini bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama kontrol dan pertama pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh internal di dalam birokrasi, dan yang kedua adalah kontrol yang dilakukan oleh eksternal birokrasi. Ya, yang dilakukan oleh internal birokrasi tentu kita mengenal di dalam struktur birokrasi pemerintahan itu ada yang namanya auditor internal gitu ya, seperti itu. Atau beberapa pemerintah di level daerah, provinsi, atau bahkan juga di kementerian itu disebut dengan inspektorat ya. Jadi itu adalah internal auditor atau internal kontrol yang ada di dalam tubuh birokrasi ya, seperti itu. Nah, kalau eksternal kontrolnya kita bisa lihat bagaimana peran dari lembaga pemerintah lainnya yang memang memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya birokrasi. Contoh ada BPKP, ya, ada BPK, ya, lalu belakangan muncul juga ada Ombudsman, ya, Komisi Ombudsman, lalu juga ada KPK, ya, seperti itu. Lalu juga termasuk di dalamnya ada unsur LSM atau pers, ya, seperti itu. Mahasiswa juga masuk dalam kelompok external control ini. Jadi semua itu silahkan memainkan fungsinya masing-masing, ya, seperti itu, asal tidak keluar dari jalurnya. Dan ini jika ini bisa berjalan dengan baik, maka saya pikir ini bisa menjadi sebuah check and balances yang yang bagus dalam sistem demokrasi di dalam tubuh birokrasi itu sendiri, ya. Oke, saya mencatat di sini juga ada
yang digagas oleh Bennis dalam bukunya Profesor Nyoman Sumaryadi, yang mengatakan bahwa birokrasi itu adalah produk kultural ya, dan sangat terikat oleh proses zaman pada saat kemunculannya. Jadi Warren Bennis di sini menyampaikan bahwa kinerja birokrasi itu sangat tergantung di dalam sebuah komponen masyarakatnya. Jadi kalau komponen masyarakatnya itu mengalami praktek-praktek primordialisme yang tinggi, maka kultur birokrasinya juga akan menyesuaikan dengan kelompok di masyarakat, seperti itu. Ini menurut Warren Bennis gitu ya, seperti itu. Nah, dalam konteks birokrasi yang tumbuh di era kekinian, di mana teknologi informasi sudah sangat tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Lalu yang kedua juga tingkat kebutuhan yang ada di masyarakat juga sudah cukup tinggi. Nah, saya pikir menghadapi masyarakat dengan tipikal seperti ini, maka birokrasi juga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Itu yang dilihat oleh Warren Bennis. Jadi birokrasi menurut Warren Bennis sekali lagi adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh kondisi zaman di mana organisasi birokrasi itu tumbuh, ya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya pikir kalau birokrasi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita yang saat ini yang serba teknologi digital serba maju, lalu di mana pertukaran informasi juga begitu cepat, saya pikir birokrasi juga harus mampu mensikapi perubahan yang begitu cepat ini. Dan sebagai solusi yang terakhir yang ingin saya tawarkan adalah bagaimana kita bisa mewujudkan birokrasi yang humanis, ya. Birokrasi yang humanis saya identifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah birokrasi itu harus bergerak atau harus tumbuh dalam sebuah interaksi yang egaliter antara birokrasi dengan masyarakatnya. Lalu yang kedua, bagaimana birokrasi itu juga mampu mengabsorpsi atau menyerap prinsip-prinsip demokrasi yang tumbuh di masyarakat. Jadi jangan lagi ada birokrasi yang misalkan tidak mau dikritik, ya, birokrasi yang tidak mau dikontrol seperti itu, ya, atau birokrasi yang tidak memiliki visi bagaimana membangun masyarakatnya ke depan lebih baik lagi, seperti itu. Saya pikir itu yang dimaksud dengan konsep birokrasi humanisme dari sisi demokratis, ya, seperti itu. Lalu birokrasi yang humanis juga bisa dilihat dari bagaimana kepedulian para birokratnya atau organisasinya dalam proses pengalokasian anggaran pembangunan, ya, atau saya menyebutnya di sini sebagai birokrasi yang pro-pur budget, ya, seperti itu. Pro-pur budget, pro-public budget, ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana anggaran yang dikonstruksikan oleh birokrasi ini mampu memiliki proyeksi ke depan, yaitu targetnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Tentu dengan indikator-indikator ukuran yang memang sudah ada di dalam masing-masing daerah atau masing-masing pemerintahan tersebut, ya, seperti itu. Yang berikutnya, organisasi birokrasi yang humanis adalah birokrasi yang mengedepankan bebas nilai. Ya, bebas nilai memiliki pengertian bahwa tidak ada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang hanya diperhatikan, ya, oleh organisasi birokrasi. Artinya kepentingan semua kelompok itu tetap harus menjadi prioritas bagi organisasi birokrasi. Ya, tanpa ada kepentingan kelompok, kepentingan partai yang bermain di situ, apalagi kepentingan politik lainnya yang ada di dalam birokrasi. Jadi profesional, seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Weber dalam konsep birokrasi, salah satunya adalah bagaimana membangun birokrasi yang profesional, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ya, itu profesional itu sendiri.
Ya, jadi bagaimana kita membangun birokrasi yang profesional. Ya, profesional bisa diartikan dalam bagaimana spesialisasi pekerjaan itu dilakukan di dalam tubuh birokrasi, bagaimana pola rekrutmen juga dibangun di dalam birokrasi itu sendiri, lalu pengembangan karir bagi birokratnya juga harus diperhatikan karena unsur terpenting dari sebuah organisasi termasuk di dalam organisasi birokrasi itu adalah manusia, ya, atau dalam konteks kita adalah birokratnya. Ya, tentu saat ini kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana merit system yang dikembangkan di dalam tubuh birokrasi. Saya pikir itu yang bisa kita diskusikan dalam sesi kali ini. Nanti kita akan bisa lanjutkan tentang bagaimana humanisme birokrasi atau reformasi birokrasi dilakukan. Dalam episode berikutnya akan kita bahas. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi kita ya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.